Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Bab 791. Pearl memandang David. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi dia tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir. David tidak tahan dengan suasana di ruangan itu. Baru saja, dia melihat sesuatu yang berbeda dalam emosi yang ditunjukkan melalui mata Pearl. Karena itu, dia memikirkannya dan berkata, "Nona Pearl, beri aku waktu. Jika kita masih hidup setelah bencana, saya pasti akan memberikan jawaban, oke." "Apakah malapetaka itu benar-benar ada?" tanya Mutiara. Menurut catatan beberapa kekuatan kuno, malapetaka itu memang ada, tapi tidak ada yang tahu apa sebenarnya itu, jawab David. "Kapan bencana akan terjadi? Saya tidak punya ide. Jika malapetaka tidak datang dalam 20 atau 50 tahun lagi, apakah Anda akan memimpin saya seperti ini? Kalau begitu mari kita atur selama 5 tahun. Oke, sudah beres." Mutiara berhenti menangis. Dia akan puas selama masih ada harapan. Yang paling dia takuti adalah bahwa David tidak akan menawarkan harapan apapun padanya dan langsung bersikap dingin padanya. Jika demikian, dia akan kehilangan arti keberadaan dalam kehidupan ini. Sekarang, David adalah alasan baginya untuk hidup. Plus, dia masih bisa menunggu selama 5 tahun lagi. 5 tahun kemudian, dia baru berusia 30 tahun. Meskipun dia tidak lagi muda, dia akan berada di masa jayanya. "Ya, itu kesepakatan," jawab David juga. Dia terpaksa melakukan ini. Pada saat itu, dia melihat keputusasaan di mata Pearl. Ini sangat mengejutkannya. Jika dia tidak menemukan alasan untuk menunda ini, David takut Pearl akan melakukan sesuatu yang bodoh. Ketika itu terjadi, sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Namun, jika dia bertindak terlalu jauh dengan Pearl sekarang, dia akan mengecewakan Celia. Satu-satunya cara sekarang adalah menyeretnya selama mungkin. Dia akan memutuskan kapan dia akhirnya tidak bisa menyeretnya lebih lama lagi. Malapetaka akan datang, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena Mason mengatakan bahwa malapetaka itu benar-benar ada. Kemungkinan besar akan datang pada akhirnya. Suasana akhirnya mereda. Pearl kembali seperti semula, matanya tidak lagi penuh keputusasaan, melainkan digantikan oleh harapan. David akhirnya menghela nafas lega. Dia awalnya ingin berangkat dengan pesawat malam ini. Namun, Pearl menolak apapun yang dia katakan. Dia bersikeras agar dia beristirahat selama 2 hari lagi dan bahwa dia hanya kembali ke pedesaan setelah dia sembuh. David hanya bisa setuju setelah melihat tatapan tegas Pearl. Meskipun dia tahu dia baik-baik saja, Pearl tidak. Saat ini, setelah 2 peristiwa besar yang dia dan Mason ciptakan di Summerland, tidak ada lagi yang berani keluar untuk menimbulkan masalah. Negara itu damai. Oleh karena itu, tidak ada bedanya jika dia kembali lebih awal atau lebih lambat. Falconia. Bab 792. Di dalam kastil keluarga Chris, pertemuan penting sedang diadakan saat ini. Protagonis pertemuan itu adalah 3 keluarga misterius di belakang Falconia. Keluarga Chris, keluarga Mosley, dan keluarga Oxys. Usai 2 peristiwa besar kemarin, kekuatan yang diperlihatkan Summerland mengejutkan semua orang. 2 kekuatan tertinggi di puncak Gatreng bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sendirian. Oleh karena itu, 2 keluarga lainnya diundang oleh keluarga Chris untuk membahas bagaimana menghadapi Summerland. Selama ketiga keluarga itu bergabung, maka tidak ada kekuatan di dunia yang bisa melawan mereka. Summerland tidak berbeda. Tentu saja, mereka juga tidak bisa menghancurkan Summerland. Mereka tidak dapat membunuh 2 pembangkit tenaga tertinggi di puncak Gatreng hanya karena mereka menginginkannya. Pertemuan ini juga diadakan di tingkat tertinggi. Pemeringkatan Dewa Puncak dari 3 keluarga semuanya telah tiba. Bahkan Marlon yang terluka parah oleh David kemarin pun tak terkecuali. Saat mengetahui bahwa pria bertopeng yang membobol keluarga Mosley kemarin berasal dari Summerland, Marlon merasa sangat dirugikan. Dia ingin mencari kesempatan untuk membalaskan dendam keluarganya. Saat ini, keluarga Chris ingin bekerja sama, jadi hanya ini yang bisa diminta oleh keluarga Mosley. Perwakilan dari 3 keluarga misterius yang menghadiri pertemuan tersebut adalah Bieber Chris, Marlon Mosley, dan Kaiser Oxys. Batuk-batuk-batuk. Marlon duduk di kursi, terlihat sakit dan batuk terus-menerus. "Marlon, sepertinya kamu terluka parah," tanya Kaiser. "Ini memang cukup serius, dan saya perlu waktu untuk pulih," jawab Marlon. "Ceritakan padaku tentang orang berwajah perak yang kau lawan. Karena dia bisa melukaimu seperti ini, dia pasti bukan orang biasa," kata Bieber. "Dia sangat kuat dan dia harus mendekati puncak. Tampaknya pengalaman bertarungnya sedikit kurang, tetapi dia sering dapat memprediksi rute dan taktik serangan saya, dan merespons lebih awal. Dia seseorang yang sangat kontradiktif, tapi nyata. Aku tidak begitu mengerti dia, dan menurutku dia juga tidak terlalu tua," jawab Marlon setelah berpikir sejenak. "Apakah ada rentang khusus karena kamu bilang dia tidak setua itu?" Kaiser bertanya. "Kurasa dia tidak lebih dari 50 tahun, jawab Marlon. "Dia berusia di bawah 50 tahun dan dia hampir mencapai puncaknya.
Marlon, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kaisar bertanya dengan tidak percaya. Kaisar, jangan meragukan penilaianku. Di ranah kami, meskipun pihak lain memakai topeng, kami dapat menilai usia mereka secara umum dari penampilan, perilaku, suara, dan aspek lainnya, kata Marlon dengan serius. Dia akan mencapai puncak dan dia bisa memprediksi serangan lawan, tapi usianya tidak lebih dari 50 tahun. Karakter macam apa ini? Tanah misterius Summerland memang memiliki banyak bakat tersembunyi. Itu benar, Summerland selalu menjadi tempat yang misterius. Bahkan di saat-saat paling kacau, tidak ada yang berani masuk ke tempat itu, Kaisar juga setuju. Mereka semua hidup di era Summerland berada di sisi yang lebih lemah 100 tahun yang lalu. Meski begitu, tidak semua orang berani melangkah ke Summerland. Bieber, kamu tidak hanya mengundang kami ke sini untuk membicarakan hal-hal yang membosankan ini, kan? Menjadi lebih praktis. Bagaimana seharusnya kita bekerja sama? Summerland berani mengambil tindakan terhadap keluarga saya, jadi saya harus membuat mereka membayar harganya, Marlon mengertakkan gigi dan berkata dengan kasar. Dia sangat membenci wajah perak, yang juga adalah David, sehingga dia ingin mencabik-cabiknya. Setelah perang ini, keluarga Mosley tidak hanya kehilangan pamornya, tetapi juga menjadi bahan tertawaan banyak kekuatan besar di dunia. Bagaimana dia bisa menanggung keluhan ini? Kaisar juga menatap Bieber saat ini. Karena Bieber mengundang mereka ke pertemuan ini, maka dia pasti punya ide. Itu tergantung pada apakah ide itu untuk kepentingan mereka. Selama itu adalah situasi yang menguntungkan mereka bertiga, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Alasan mengundang Anda untuk datang ke sini hari ini memang untuk mempererat kerjasama kita, tetapi mungkin sedikit berbeda dari yang Anda pikirkan. Anda harus siap secara mental, kata Bieber sambil tersenyum. Oh, apa bedanya? Kami semua mendengarkan, kata Marlon tidak setuju. Itu benar, beritahu kami. Berhenti bicara omong kosong. Kaisar mengikutinya. Mereka bertiga adalah kenalan lama yang sudah saling kenal selama lebih dari 100 tahun. Karena mereka berasal dari keluarga yang terpisah, mereka akan selalu bertengkar secara terbuka dan rahasia, sehingga hubungan mereka tidak begitu baik. Namun, mereka semua sama kuatnya. Oleh karena itu, mereka tidak begitu pendiam satu sama lain, dan mereka akan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran. Bab 793. Alasan saya mengundang Anda berdua ke sini hari ini adalah karena saya ingin Anda memimpin keluarga Anda masing-masing dan berafiliasi dengan keluarga saya. Keluarga Chris akan menjadi pengambil keputusan utama dalam segala hal. Bagaimana menurut kalian berdua? Bieber tersenyum dan menatap mereka berdua. Marlon dan Kaisar tampak tak bernyawa. Mereka bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka yang menyebabkan mereka salah mendengar Bieber. Beraninya Bieber membuat permintaan seperti itu. Ketiga keluarga itu bersama-sama mengendalikan Falconia selama bertahun-tahun. Meskipun Cheo tidak mengenal satu sama lain dengan baik, mereka masih memiliki pemahaman tertentu satu sama lain. Kekuatan setiap orang serupa, dan bahkan jika mereka kuat, mereka tidak lebih kuat dari satu sama lain. Beraninya Bieber mengatakan bahwa mereka berdua harus menjadi keluarga terafiliasi dari keluarga Chris dan menuruti keputusan keluarga Chris. Ini merupakan penghinaan bagi kedua keluarga mereka. Mereka semua berada di antara 5 kekuatan utama dunia, namun keluarga Chris ingin melahap mereka. Dari mana datangnya keberaniannya? Bieber, apakah kamu bercanda? Tanya Marlon dengan suara berat. Aku tidak, itu yang ku maksud. Saya ingin kalian berdua memimpin keluarga Anda masing-masing untuk tunduk kepada saya. Saya bertanya tentang pendapat Anda tentang ini sekarang, kata Bieber sambil tersenyum. Membanting. Kaisar membanting tangannya di atas meja. Dia berdiri dan menunjuk ke arah Bieber sebelum bertanya dengan keras, sialan kamu. Anda ingin keluarga kami menjadikan Anda tuan kami. Bieber, kamu pikir kamu ini siapa? Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina kami seperti ini? Apakah Anda ingin kami bertiga putus? Summerland kuat sekarang, jadi apakah Anda ingin kami dikalahkan oleh Summerland? Atau kamu pikir kamu bisa melahap kita berdua hanya karena aku terluka parah sekarang? Marlon pun berkata dengan wajah muram. Tidak, bukan itu masalahnya. Aku tidak bermaksud menghina kalian. Marlon, meski kamu tidak terluka, aku akan mengatakan itu, tapi sekarang sepertinya kamu tidak setuju denganku, jawab Bieber. Omong kosong, apakah Anda setuju jika saya mengatakan itu? Bieber, karena kamu berani mengatakan itu, kamu seharusnya punya kartu truf, kan? Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada kami untuk melihat apakah Anda lebih kuat dari kami? Dalam keadaan Anda saat ini, kami tidak akan pernah setuju. Saya tidak berpikir Anda akan setuju juga jika Anda berada di posisi kami. Betul sekali, karena saya mengundang Anda ke sini dan berani mengatakan hal seperti itu, saya yakin Anda akan membuat pilihan yang tepat untuk tunduk pada keluarga saya, kata Bieber dengan percaya diri. Kalau begitu tunjukkan pada kami. Jangan sembunyikan, jika keluargamu benar-benar dapat menunjukkan kekuatan untuk mendominasi dunia, kami mungkin memandangmu sebagai tuan kami. Kamu salah, aku tidak memenuhi syarat untuk membuatmu memandangku sebagai tuanmu. Siapa yang memenuhi syarat kalau begitu?
Saat Marlon selesai bertanya, dia mendengar suara aneh. Saya. Kemudian, seorang lelaki tua kurus masuk. Bieber dengan cepat bangkit dan menyapa dengan hormat, "Selamat datang, Grandmaster." Grandmaster. Marlon dan Kaiser terkejut. Sejauh yang mereka tahu, anggota dengan status tertinggi dalam keluarga Chris adalah Bieber. Siapakah lelaki tua yang baru saja dia panggil Grandmaster ini? Bagaimana mereka tidak tahu bahwa keluarga Chris memiliki orang seperti itu yang akan membuat pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa berperilaku sangat hormat kepadanya? Siapa ini? Tanya Marlon sambil menatap lelaki tua itu. Bab 794. Izinkan saya memperkenalkan kalian, ini adalah Grandmaster dari keluarga Chris, Lord Bone Chris, yang juga merupakan orang terhebat dalam sejarah keluarga saya. 400 tahun yang lalu, dia membawa kemuliaan bagi keluarga Chris, dan sekarang dia bangun, jadi dia akan memimpin keluarga Chris untuk mengejutkan seluruh dunia dan menjadikan keluarga Chris penguasa dunia lagi. Jika Anda tunduk pada keluarga saya saat ini, Anda juga dapat menempati tempat di dunia di masa depan, jika tidak, Anda hanya bisa menunggu untuk dihancurkan, kata Bieber bersemangat. Apa? Dia dari 400 tahun yang lalu. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika kekuatan medan magnet meningkat, rata-rata orang memiliki umur sekitar 100 tahun. Ditambah lagi, jika peringkat dewa puncak ini mengontrol konsumsi mereka dan membuat organ mereka memperlambat proses penuaan, mereka hanya dapat hidup paling lama sekitar 200 tahun. Bagaimana mungkin seseorang dari 400 tahun yang lalu masih hidup hari ini? Apakah kamu sedang bercanda? Bieber, apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin seseorang dari 400 tahun yang lalu hidup sampai sekarang? Anda dan saya sama-sama adalah ranker dewa puncak, tidak peduli bagaimana kita membatasi konsumsi kita sendiri. Umur kita tidak boleh melebihi 200 tahun. Dari mana Anda mendapatkan orang tua ini? Selain itu, Anda benar-benar memanggilnya sebagai Grandmaster. Saya pikir Anda mengalami kemunduran. Apa yang disebut kepercayaan diri Anda adalah dia. Ini lucu, kata Kaiser sinis. Dia tidak akan pernah percaya bahwa lelaki tua itu adalah seseorang dari 400 tahun yang lalu karena tidak ada yang bisa bertahan selama itu. Bieber benar-benar menghina kecerdasan mereka. Pria tua kurus itu menoleh dan melirik Kaiser. Itu hanya sekilas, tapi itu membuat pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Bahkan Marlon yang berada tidak jauh darinya merasakan energi mengerikan menyebar. Keduanya menatap Bone dengan kaget. Bagaimana lelaki tua kurus ini bisa begitu menekan mereka? Mereka adalah kekuatan tertinggi di puncak Gatreng, dan mereka adalah kekuatan tempur terkuat di dunia. Bahkan pembangkit tenaga listrik di atas tidak akan mampu memberikan begitu banyak tekanan pada mereka. Mungkinkah? Kaiser dan Marlon memikirkan satu kemungkinan, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya. Keduanya saling memandang ketika Bieber berbicara. Aku lupa memberitahu kalian berdua bahwa memang, ranker dewa puncak tidak bisa hidup untuk waktu yang lama, tetapi Lord Bone melampaui peringkat dewa puncak 400 tahun yang lalu dan dia mengambil langkah kecil itu dan mencapai level lain. Plus, keluarga saya menemukan magnetit besar dengan medan magnet berlapis. Selain itu, Grandmaster mempraktikkan teknik pernapasan khusus. Dengan begitu banyak kondisi, dia mampu mencapai ini. Selain itu, Grandmaster telah tertidur selama 400 tahun dan baru saja bangun. Petik 2. Apa? Kaiser dan Marlon terkejut saat mendengar ini. Mereka tidak dapat mendengar apapun selain, Lord Bone melampaui puncak Gatreng 400 tahun yang lalu dan dia mengambil langkah kecil itu dan mencapai level lain. Mereka telah memikirkan kemungkinan ini, tetapi mereka tidak berani mempercayainya. Sekarang setelah mereka mendengar Bieber mengatakannya sendiri, keterkejutan di hati mereka tidak mungkin bertambah lagi. Seseorang benar-benar melampaui peringkat dewa puncak. Apalagi pria ini berdiri di depan mereka. Tidak heran satu tatapan darinya bisa memberi begitu banyak tekanan pada dua God Ranker puncak ini. Bab 795. Begitu, itu Lord Bone. Kami kurang dalam persepsi dan menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan kami karena bersikap kasar, Lord Bone. Marlon segera berdiri, menyatukan tangannya, dan berkata dengan hormat. Saya juga mohon Lord Bone untuk memaafkan kami karena tidak masuk akal, Kaiser juga berkata dengan hormat. Keduanya mengetahui kekuatan Bone dan dengan cepat mengakui kesalahan mereka. Pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui puncak Gatreng ini bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Akan mudah bagi orang ini untuk membunuh mereka di sini dan sekarang juga. Keduanya hanya bisa dengan hormat mengakui kesalahan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Bone tidak benar-benar kembali ke masa jayanya dan karenanya tidak ingin mengambil tindakan. Jika tidak, keluarga Chris dapat secara langsung menghancurkan semua keluarga kuat di dunia dan mendominasi dunia. Akankah mereka terus memuntahkan omong kosong di sini hanya untuk mengikat kedua keluarga ini? Lebih kuat dari puncak God Ranker. Hanya saja Bone baru saja bangun dan setelah 400 tahun, dia menghargai hidupnya lebih dari mereka, jadi dia hanya akan bertarung jika dia sama sekali tidak punya pilihan. Begitu dia melakukannya, kerusakan pada tubuhnya tidak akan dapat diubah bahkan jika dia menang. Itu juga akan mengurangi umurnya.
Bagi Bon yang baru saja bangun, tidak ada yang lebih penting dari hidupnya. Selama ini, ia juga mengumpulkan berbagai suplemen setiap hari untuk menjaga kesehatannya. Baiklah, kalian berdua akan mengikutiku mulai sekarang. Sejak saya terbangun, saya akan menulis ulang dunia. Selama Anda mengikuti jejak keluarga Chris, saya secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, kata Bon. Suaranya sepertinya memiliki semacam sihir dan itu membuat mereka berdua bersemangat. Ya, Lord Bon, saya pasti akan memimpin semua anggota keluarga Mosley untuk mengikuti jejak keluarga Chris di masa depan. Kami akan mengambil keluarga Chris sebagai satu-satunya pemandu kami, jawab Marlon sambil membungkuk. Saya juga, saya pasti akan memimpin keluarga Oxys untuk mengikuti jejak keluarga Chris dan menjadikan keluarga Chris sebagai satu-satunya pemandu kami, kata Kaiser juga. Bagus, itu saja untuk hari ini, kalian berdua bisa pergi. Mengintegrasikan keluarga, tujuan pertama kami adalah aliansi dunia bawah. Setelah kita menggabungkan kekuatan ini, kita akan pergi ke Summerland untuk melihat betapa misterius dan kuatnya negara ini sebenarnya. 3 hari kemudian, David benar-benar pulih. Oleh karena itu, dia kembali ke Summerland bersama Pearl. Pearl terus menuju ke Springfield untuk menangani semua masalah ibu kota Liga Timur. Sementara itu, David kembali ke ibu kota dan segera menemui Mason. Ini karena Mason telah menelepon David dan menyuruh David untuk pergi menemuinya begitu dia kembali ke ibu kota. Kebetulan David juga ingin menanyakan sesuatu kepada Mason. Di dalam kediaman tempat Mason tinggal, David duduk di tempat sementara Mason terus menatapnya. Tuan Tua Stephanie, tolong jangan menatapku seperti itu. Ini bukan pertama kalinya kamu melihatku, kata David sambil tersenyum masam. Saya tidak pernah membayangkan ini. Saya tidak pernah membayangkan ini dalam 100 tahun, David. Anda baru berusia 22 tahun dan Anda telah mencapai level ini. Ini benar-benar luar biasa. Sebagai orang yang telah hidup selama lebih dari 100 tahun, saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan Anda, keluh Mason. Tuan Tua Stephanie, saya tidak pantas menerima pujian ini. Saya tidak berpikir saya begitu luar biasa. Sebaliknya, saya masih harus banyak belajar dari Anda, kata David merendah. Apa yang harus kamu pelajari dariku? Kekuatanmu telah melampaui kekuatanku sekarang. Anda seharusnya hampir mencapai puncaknya, kan? Tanya Mason. Ya, aku akan segera mencapai batas puncak Gatranker, jawab David. Bab 796. Cek, sungguh luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, nak. Sungguh aneh. Tuan Tua Stephanie, apakah Anda memuji saya, atau Anda menghina saya? Pada kenyataannya, saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya. Saya baru saja mencapai kondisi saat ini tanpa alasan. Saya merasa tidak ada halangan untuk berpura-pura tidak tahu. Hanya itu yang bisa dia katakan. Dia tidak bisa mengekspos sistem. Dia hanya akan bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang dengan kekuatannya, tidak ada yang berani membawanya pergi untuk penelitian. Bahkan jika seseorang berani, mereka harus memiliki kekuatan yang sama dengan David. Setelah beberapa hari akumulasi, poin mewahnya akan melebihi 1000. Dengan 3000 poin, kekuatan pikirannya akan mencapai batas level dewa. Siapa yang akan menjadi lawannya saat itu? Ketika itu terjadi, mengalahkan Gatranker puncak seperti Marlon akan terasa seperti permainan. David sedikit bersemangat. Dia juga ingin melihat ranah apa yang akan datang setelah puncak peringkat dewa. Oke, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Saya tidak akan khawatir tentang ini, dan saya tidak ingin tahu bagaimana Anda mencapai kekuatan ini. Saya hanya tahu bahwa Anda adalah seorang Summerlander, dan Anda adalah seorang Summerlander dengan rasa tanggung jawab yang kuat, jadi sisanya tidak masalah, kata Mason dengan lambaian tangannya. Tuan Tua Stephanie, saya ingin bertanya apa bencana itu. Ini juga untuk mempersiapkan mental saya, tanya David tentang topik yang berbeda. Inilah yang paling dia khawatirkan sekarang. Melihat bahwa dia akan segera tak terkalahkan di bumi, malapetaka adalah satu-satunya hal yang dapat mengancamnya. Dia harus memahaminya dengan jelas sehingga dia bisa siap untuk menghadapinya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa itu bencana, tetapi menurut berbagai dokumen sejarah, bumi akan menghadapi bencana di abad ini yang dapat mengubah nasib manusia di bumi, kata Mason. Abad ini, artinya, akan ada bencana dalam 50 tahun ke depan. David bertanya. Ya, malapetaka akan terjadi dalam 50 tahun. Mungkin besok, atau mungkin hari terakhir abad ini, kata Mason. Bagaimana kamu begitu yakin? Dokumen sejarah mungkin tidak akurat, kan? Ada banyak kasus di mana prediksi ini. Ini berbeda. Satu kekuatan mencatat ramalan lain, tetapi dalam kasus bencana, hampir semua keluarga dan sekte dengan sejarah sekecil apapun memiliki catatan. Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui bagaimana orang-orang di zaman kuno mendapatkan hasil ini, jadi saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghadapinya seaktif mungkin dan berharap untuk melewatinya dengan aman. Saya mengerti. David tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak mengerti metode orang-orang di zaman kuno. Namun, karena semua orang mengatakannya, pasti ada dasar untuk itu. Dalam hal ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mencoba meningkatkan kekuatannya.
Dia ingin melihat apakah dia bisa membantu manusia di bumi melewati bencana ini dengan aman. David, tidakkah kamu pikir kamu luar biasa? 22 tahun kebetulan muncul pada periode ketika malapetaka akan datang. Petik 2. Apa maksudmu, Tuan Tua Stefani? Kamu adalah kunci yang diatur oleh Tuhan untuk membantu manusia di bumi mengatasi bencana, dan itulah mengapa kamu dapat mencapai hal-hal seperti itu di usia yang begitu muda. Namun, Anda tidak dapat bersantai, karena puncak Gatranker jelas tidak cukup untuk menghadapi bencana. Anda harus terus bergerak maju dan mendahului kami semua sehingga Anda dapat memiliki peluang bagus. Jangan biarkan bakat Anda turun, kata Mason serius. Aku mengerti, Tuan Tua Stefani, jangan khawatir. Saya akan terus bekerja keras untuk semua orang dan untuk diri saya sendiri. Keluarga dan teman-teman saya ada di sini. Karena itu, apapun bencananya, saya tidak akan membiarkannya berhasil, jawab David juga dengan sungguh-sungguh. Aku lega, Mason tersenyum dan mengangguk. Bab 797. David, katakan padaku, seberapa kuat Marlon sekarang? Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun. Untuk mengurangi konsumsinya dan hidup lebih lama, dia seharusnya menyendiri selama ini, tanya Mason. Dia memang dalam penyendiri. Dia baru keluar dari retret bawah tanah setelah aku hampir memusnahkan seluruh keluarga Mosley. Dia cukup kuat, dan dia memiliki banyak pengalaman tempur. Jika saya hampir tidak mencapai batas puncak Gatrank, saya mungkin bukan lawannya, jawab David. Dia belum bertarung selama beberapa dekade, dia mengumpulkannya selangkah demi selangkah. Tidak seperti Anda, yang ranahnya meningkat begitu cepat. Apa yang Anda kurang sekarang adalah pengalaman tempur, jadi Anda harus mencari peluang untuk mengasah diri sendiri. Jika tidak, Anda akan dengan mudah menderita kerugian saat menghadapi lawan dengan level yang sama. Petik 2. Tuan Tua Stefani, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana saya bisa berlatih tanpa lawan? Pengalaman hanya bisa dipelajari dalam pertempuran yang sebenarnya, kata David sambil tersenyum masam. Dia hanya bertarung beberapa kali sejauh ini. Sementara itu, dia akan menekan kekuatan aslinya di sebagian besar kesempatan ini dan masih membunuh lawannya secara instan. Tidak ada kesempatan baginya untuk mengumpulkan pengalaman tempur. Meskipun dia bisa mengumpulkan sedikit pengalaman melalui pembunuhan instan, dibandingkan dengan pengalaman yang dikumpulkan dalam pertarungan yang seimbang, itu masih kurang. David merasa bahwa pengalaman yang terkumpul di semua pertempuran sebelumnya tidak sebanyak pengalaman yang dikumpulkan dalam pertempuran dengan Marlon kali ini. Dia sekarang berpikir tentang apakah dia harus pergi mencari Gatranker puncak sesekali untuk berduel ramah dengan mereka. Dia masih belum bertarung dengan beberapa dewa Ranker puncak di luar negeri. Namun, setelah dia memikirkannya, dia menyadari itu mungkin tidak berhasil. Dia akan melampaui puncak peringkat dewa. Bukankah dia akan memberi mereka kekalahan telak jika dia melawan mereka? Lupakan saja. Dia akan menjadi tak terkalahkan segera. Bahkan jika dia ingin menemukan seseorang di level yang sama dengannya, dia tidak bisa. Apakah kamu ingin aku berlatih denganmu? Kentut tua seperti saya bisa. Tidak, Tuan Tua, jika Anda mulai sekarang, itu akan menghabiskan banyak harapan hidup Anda. Saya akhirnya membantu Anda untuk memperpanjang sedikit, jadi jangan sia-siakan. Jika habis, saya tidak dapat membantu Anda menambahkan lebih banyak lagi, David dengan cepat menolak. Tidak apa, dengan Anda di sini, saya tidak akan menyesal bahkan jika saya mati sekarang. Plus, tidak ada yang akan terjadi pada Summerland juga, jadi ini bisa dianggap sebagai saya menggunakan sedikit kapasitas saya untuk bertarung. Petik 2. Mason tidak peduli. Dia sudah mengambil hidup dan mati dengan sangat ringan. Di masa lalu, dia selalu khawatir tentang kesulitan Summerland yang mengerikan. Sekarang David telah melampaui dia, dan dia masih bisa melindungi Summerland bahkan jika dia pergi. Saya tidak berani. Terlebih lagi, saya berkembang sangat cepat sekarang dan sangat sulit untuk bertemu orang-orang dengan level yang sama, jadi tidak perlu untuk itu. Jangan khawatir tentang itu, lebih penting untuk hidup bahagia selama beberapa tahun daripada apapun, David masih menolak. Apakah Mason bercanda? Dia adalah tulang punggung seluruh Summerland. Jika seseorang tahu dia menggunakan harapan hidup Mason untuk mengumpulkan pengalaman tempur, mereka akan memarahinya sampai mati. Air liur semua orang di Summerland sudah cukup untuk menenggelamkannya. Ditambah lagi, dia juga tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Bab 798. Mengapa dia membutuhkan pengalaman tempur? Dia bisa langsung membunuh mereka. Kalau begitu kentut tua sepertiku sudah tidak berguna, desah Mason. Dalam kehidupan ini, dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk mendukung kebangkitan Summerland. Dia bahkan tidak berani mati. Sekarang David tiba-tiba bangkit, meskipun dia senang, dia juga sedikit kecewa. Jangan katakan itu, kamu telah mendedikasikan seluruh hidupmu untuk Summerland dan inilah saatnya untuk beristirahat. Anda dapat berjalan-jalan dengan anjing, menghabiskan waktu bersama anak dan cucu Anda, dan menikmati berada di sekitar keluarga Anda. Selain itu, selama Anda di sini, Summerland akan sangat stabil. Meskipun saya memiliki kekuatan, prestise saya jauh lebih buruk dari Anda, dan selain itu, saya tidak suka tampil di TV setiap hari.
Mata Mason tiba-tiba menyala dan berkata, David, saya juga ingin menikmati berada di sekitar keluarga saya, tetapi saya hanya memiliki satu cicit. Karena dia sangat menyukaimu, mengapa kamu tidak bergegas dan memiliki bayi bersamanya? Itu juga akan memenuhi keinginanku. Ketika Daud mendengar bahwa, oh tidak, bukankah aku menembak kakiku sendiri sekarang? Bicaralah sebelum berpikir lagi. David menjawab dengan senyum masam, Tuan Tua Stephanie, mengapa Anda menyebutkan ini lagi? Aku punya pacar, dan sejak itu, merusak kehidupan baru. Jadi, bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting bagiku saat ini, tolong lepaskan aku. Bagaimana jika malapetaka itu datang 50 tahun kemudian? Anda tidak bisa menunggu selamanya dan tidak memiliki anak dalam hidup Anda, bukan? Adapun pacar Anda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lihatlah keluarga kuat di Summerland sekarang, yang mana di antara mereka yang tidak memiliki banyak istri hanya untuk menghasilkan lebih banyak keturunan. Dengan kekuatanmu saat ini, keluarga Liddell akan menjadi keluarga nomor satu di Summerland cepat atau lambat, jadi bagaimana mungkin kamu tidak memiliki keturunan untuk menghidupi keluargamu? Mason meyakinkan. David terkejut dengan apa yang dikatakan Mason. Sosok beberapa wanita di sekitarnya muncul di benaknya. Petik 2. Kalau saja mereka semua setuju. Sepertinya aku juga tidak bisa menolak. Lupakan, lupakan. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Bencana itu seperti pedang yang tergantung di atas kepala kita yang bisa jatuh kapan saja. Kita harus melewati bencana dengan aman terlebih dahulu. Tuan tua, tapi aku tidak bisa berpikir seperti itu. Anda mengatakan bahwa saya dilahirkan untuk menghadapi bencana, jadi saya harus mendorong diri saya setiap saat, berusaha untuk memperbaiki diri, dan hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari sebelum bencana. Hanya dengan begitu saya dapat memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi malapetaka, bukan begitu? Mason hendak berbicara ketika pintu kediaman didorong terbuka. Julia masuk dari luar. Ketika dia melihat David, dia sangat gembira. Kemudian, dia datang dengan cepat. David juga ada di sini. Besar. Saya kebetulan mencari kalian, saya tidak menyangka kalian semua ada di sini, kata Julia gembira. Mengapa? Apakah Anda sangat senang bahwa David ada di sini sehingga Anda lupa tentang kakek buyut Anda? Mason menggoda sambil tersenyum. Kakek buyut, apa yang kamu bicarakan? Saya benar-benar perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Karena David sudah kembali, maka kita bisa membicarakannya di sini dan Anda tidak perlu mengambil risiko hidup Anda mengambil tindakan, kata Julia dengan tersipu. Saya baru saja tiba. Apa yang Anda butuhkan untuk dilakukan oleh Tuan Tua Stephanie? David bertanya. Menurut informasi, kami menemukan jejak keluarga Dominic dan Star Alliance. Mereka sekarang bersatu dan bersiap untuk melarikan diri dari Summerland. Mereka telah mencapai perbatasan Summerland dan bersiap untuk menyeberangi hutan tua untuk meninggalkan Summerland. Apakah Anda pikir kita harus membuat mereka tinggal atau haruskah kita membiarkan mereka pergi? Tanya Julia. Bab 799. David tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memandang Mason dan bertanya, bagaimana menurutmu, Tuan Tua Stephanie? Simpan mereka di sini. Jika kita membiarkan mereka pergi, aku khawatir aku akan membiarkan mereka kembali ke sarang mereka lagi. Aku baik dan membiarkan keluarga Haran pergi, tetapi kamu dapat melihat bahwa mereka tidak hanya tidak menghargainya. Tetapi mereka juga bersatu dengan kekuatan lain untuk menyakiti Summerland. Orang-orang ini akan selalu egois, mereka tidak pernah memiliki hati yang bersyukur, dan ide-ide mereka tidak sesuai dengan kita, jadi kita tidak akan pernah berteman. Tuan Tua Stephanie, itulah yang saya pikirkan. Saya juga berpikir bahwa kita harus membunuh mereka semua. Jika kita mengungkapkan diri kita beberapa hari kemudian kali ini, mereka akan mengguncang fondasi Summerland. Bagaimana orang biasa bisa bertahan? Godaan cuci otak seniman bela diri. Dalam waktu singkat ini, banyak keluarga telah hancur dan orang-orang terbunuh. Menurut saya, orang-orang itu pantas mati, kata David serius. Tidak apa-apa, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Hancurkan saja dalang yang kuat, tidak perlu membunuh mereka semua. Sisa bajingan itu tidak akan membuat terlalu banyak masalah. Kamu harus memberi mereka kesempatan untuk berubah. Mason masih sedikit berbelas kasih saat dia memerintahkan David. Oke, begitu, tapi Tuan Tua Stephanie, aku punya proposal lain. Mari kita dengarkan. Setelah insiden mengenai keluarga Dominic dan Star Alliance, seniman bela diri secara bertahap muncul di antara orang-orang biasa. Saya tidak berpikir kita perlu bersembunyi lagi. Kita hanya harus menerbitkan pemberitahuan tentang seniman bela diri atas nama resmi Summerland untuk memadamkannya. Keingintahuan mereka. Oke, kamu dan Julia bisa memikirkannya. Summerland sekarang menjadi milik anak-anak muda dan ide-ide lama kita harus dihapuskan. David kemudian mengobrol dengan Mason sebentar sebelum dia berpamitan dan pergi. Dia harus buru-buru mencegat keluarga Dominic dan Star Alliance. Saat ini di Summerland, hanya dia dan Mason yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mason tidak bisa pergi, jadi dia hanya bisa pergi sendiri. Setelah meninggalkan kediaman Mason, David tidak sempat mengunjungi Celia. Sebaliknya, ia terbang langsung ke sebuah kota di perbatasan Summerland. Setelah turun dari pesawat, David bergegas ke perbatasan tanpa henti.
keluarga Dominic dan Star Alliance tidak lemah. Menurut kecerdasan mereka, keluarga Dominic dan Star Alliance memiliki total 3 God Ranker yang terlambat, 7 Ranker Mid God, dan 13 God Ranker pemula. Tujuan David adalah untuk membunuh semua penjaga God Rank dan menghapus semua Dragon Ranker. Dia tidak akan pernah memberi kedua kekuatan ini kesempatan untuk bangkit kembali. Mereka tidak bisa membiarkan apa yang terjadi dengan keluarga Haran terulang kembali. Hari mulai gelap ketika dia mendekati perbatasan. David menemukan sebuah kota kecil dan akan beristirahat semalaman sebelum mengejar keluarga Dominic dan Star Alliance keesokan harinya. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa orang-orang ini akan melarikan diri. Dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya sekarang karena dia masih di Summerland. Namun, ketika dia sampai di hutan tua di perbatasan besok, dia akan bisa memberikan semuanya. Dengan bantuan kekuatan pikirannya, dia akan segera menyusul orang-orang ini. Orang-orang dari keluarga Dominic dan Star Alliance tidak bisa lepas dari genggamannya. Akan memalukan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak God Rank gagal merawat orang-orang ini. Saat senja, David berjalan ke kota yang cukup ramai. Jalan-jalan terang benderang. David sedang berjalan di jalan melihat orang-orang yang datang dan pergi. Tempat itu penuh dengan tawa dan kegembiraan. David tidak menyangka kota terpencil seperti itu akan begitu makmur. Pada saat yang sama, hatinya semakin berat. Krisis Summerland telah berlalu untuk saat ini, tetapi bencana yang akan datang dalam 50 tahun itu seperti gunung yang menekan hati David. Dia ingin melindungi semua yang dia miliki saat ini, tetapi dia tidak tahu apa itu malapetaka. Jadi, dari mana dia akan memulai? Terkadang, David berpikir bahwa menjadi orang normal itu baik. Dia tidak perlu khawatir tentang kekacauan ini, dan dia bisa hidup sesukanya. Sekarang dia semakin kuat, tanggung jawab relatifnya juga meningkat. Aku harus meningkatkan kekuatanku dulu. Tidak peduli apa, aku harus memberikan segalanya untuk menghadapinya. David menemukan restoran lokal dan makan sederhana. Kemudian, dia menemukan sebuah motel kecil dan beristirahat di sana selama 1 malam. Tidak ada hotel di tempat sekecil itu. Pagi-pagi keesokan harinya, David meninggalkan kota saat langit baru saja bersinar dan langsung menuju perbatasan. Bab 800. Namun, dia masih tidak memilih untuk terbang langsung. Bagaimanapun, dia masih di Summerland. Jika dia terbang terlalu rendah, tidak baik jika seseorang melihatnya. Jika dia terbang terlalu tinggi, dia tidak akan melacak mereka. Perbatasan semakin dekat, dan langit juga semakin cerah. David melihat sebuah desa di depan. Dia ingin mengitarinya, tetapi dia melihat bahwa gerbang desa telah rusak parah. David merasa ada yang tidak beres. Karena itu, dia berhenti dan masuk untuk melihat-lihat. Desa itu tidak besar dan hanya ada sekitar selusin rumah tangga di dalamnya. Namun, pemandangannya benar-benar kacau, dan sepertinya tidak ada orang di sekitarnya. Sepertinya desa ini terlibat dengan bandit seperti pada potongan-potongan periode di televisi. Namun, bagaimana bisa ada bandit di zaman sekarang ini? Juga tidak terlihat seperti relokasi kolektif karena treknya masih baru. Sepertinya itu dilakukan 2 atau 3 hari yang lalu. David melepaskan kekuatan pikirannya dan menyelimuti seluruh desa. Kemudian, dia tercengang. Segera, dia memilih sebuah rumah dan membuka pintunya. Adegan di depannya mengejutkannya. Dia melihat 20 atau 30 mayat hangus tergeletak di seluruh ruangan, dan beberapa bahkan tampak seperti anak-anak. Ledakan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu kejam. David tidak bisa menahan amarahnya. Energinya sebagai puncak God Ranker meledak dengan hebat. Bum 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 bum. Suara rumah runtuh bisa terdengar dan desa itu rata dengan tanah. Hanya David yang berdiri di sana sendirian. Dia melotot ke depan dengan sepasang mata merah darah yang membuatnya tampak seperti binatang buas. Setelah berdiri di sana selama beberapa menit, David sadar. Dia menahan energi kekerasannya dan memberi hormat kepada mayat-mayat itu. Kemudian dengan hentakan dari kaki kanannya, tanah mulai runtuh. David melompat keluar dan tubuh hangus ini perlahan tenggelam ke dalam tanah dan terkubur di dalamnya. Segera setelah itu, David melepaskan kekuatan pikirannya. Dia mencari jejak gerombolan penjahat yang pergi dan dengan cepat mengejar mereka. Jelas, ini semua buatan manusia. Ketika Anda mempertimbangkan siapa yang bisa melakukan hal seperti itu secara diam-diam, itu hanya seniman bela diri. Selain keluarga Dominic dan Star Alliance, tidak ada orang lain yang mungkin melakukan hal seperti itu. Ini karena ini adalah arah di mana kedua kekuatan bersiap untuk melarikan diri dari Summerland. David bertanya-tanya mengapa orang-orang ini melakukan ini. Penduduk desa hanyalah sekelompok orang biasa yang tinggal di kelas bawah. Apa yang dilakukan penduduk desa untuk menyinggung mereka? Apakah begitu buruk sehingga mereka perlu memusnahkan seluruh desa? Apakah orang biasa bukan manusia bagi mereka, itulah sebabnya mereka bisa membunuh mereka sesuka mereka? Atau apakah mereka hanya ingin melampiaskan ketidakpuasan mereka dan membalas dendam pada Summerland? Tidak heran Mason menolak untuk membiarkan mereka muncul kembali.
Benar saja, mereka hanya sekelompok pemberontak. David harus membunuh mereka. Awalnya, Mason mengatakan bahwa hanya membunuh beberapa dalang yang kuat yang akan dilakukan dan David setuju. Namun, dia telah berubah pikiran. Mereka bahkan bisa membunuh orang-orang yang tidak memiliki keluhan dan kebencian terhadap mereka. Karena itu, orang-orang ini pantas mati. Mereka akan terus membuat masalah jika David menahan mereka juga. Jadi, dia mungkin juga menyingkirkan mereka lebih cepat. David mengejar jejak kaki sambil dipenuhi amarah. Dia juga ingin membiarkan orang-orang ini merasakan bagaimana rasanya keluarga mereka dimusnahkan dan dimusnahkan. Bab 801. Di perbatasan Summerland. Jauh di dalam hutan tua. Di tepi wilayah Summerland. Sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang bergerak cepat. Seniman bela diri menangkis binatang buas atau berbisa di sekitarnya, sementara para wanita dan anak-anak dilindungi di tengah. Mereka adalah keluarga Dominic dan Star Alliance yang akan melarikan diri dari Summerland. Setelah mengetahui bahwa Mason tidak mati dan Silverface, yang diduga berasal dari Summerland, telah merusak keluarga Mosley, salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia, mereka takut. Summerland sebenarnya memiliki 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatrang. Dengan demikian, ia sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemimpin dari 5 kekuatan utama di dunia. Mereka masih menyebabkan masalah di Summerland selama ini, mencoba memulai dengan orang biasa dan mengguncang fondasi Summerland. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Memikirkan hal ini saja sudah membuat mereka merinding. Kedua kekuatan itu ketakutan, dan setelah beberapa negosiasi, mereka memilih untuk bekerja sama dan berkelompok untuk mendapatkan dukungan. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat melarikan diri dari Summerland bersama-sama sebelum Summerland menganggap mereka serius. Dalam situasi ini, mereka tidak akan pernah diizinkan untuk berkembang di Summerland, jadi mereka hanya bisa menjadi pengecut. Pada saat yang sama, mereka akan selalu khawatir tentang bahaya dimusnahkan jika Summerland mengetahui di mana mereka bersembunyi. Lagi pula, apa yang mereka lakukan baru-baru ini memang melanggar garis bawah Summerland. Mereka tahu mereka tidak akan berhasil jika mereka bersaing untuk perdamaian. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan mereka adalah diam-diam melarikan diri dari Summerland. Selama mereka meninggalkan Summerland, mereka akan memiliki semua kebebasan di dunia, dan mereka tidak akan hidup dalam ketakutan setiap hari. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Oleh karena itu, kedua pasukan memutuskan untuk meninggalkan Summerland sesegera mungkin. Mereka memilih lokasi yang sangat terpencil di Summerland, dan dari sana, mereka akan memasuki hutan tua. Setelah berjalan selama setengah bulan, mereka akan dapat meninggalkan Summerland dan mencapai negara besar di dekatnya. Tidak ada peringkat dewa puncak di negara-negara besar. Sementara itu, ada 3 Gatranker yang terlambat di tim mereka. Oleh karena itu, mereka akan berada di elemen mereka ketika mereka mencapai tempat itu. Mereka bahkan mungkin mendapatkan kesempatan untuk memperkuat diri mereka sekali lagi. Memang sangat merepotkan bagi keluarga besar untuk pindah secara kolektif. Bahkan jika mereka menyerahkan segalanya, itu masih akan memakan waktu lama. Ini karena sebuah keluarga tidak akan pernah hanya terdiri dari seniman bela diri elit, juga akan ada banyak tetua, sakit-sakitan, wanita, dan anak-anak. Bab 802. Orang-orang ini mewakili harapan keluarga untuk makmur, serta keturunan langsung keluarga, sehingga mereka tidak bisa ditinggalkan. Pada saat yang sama, ketika tim terlalu besar, mereka harus khawatir lokasi mereka terekspos dan dikejar oleh Summerland. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati, dan mereka bergerak sangat lambat. Jika itu hanya seniman bela diri elit dari sebuah keluarga, sebenarnya akan sangat mudah untuk meninggalkan Summerland. Mereka hanya akan membagi dan menyebar. Summerland tidak akan memiliki banyak energi untuk memburu mereka. Tuan Cillian, Tuan Trey, kita akan dapat meninggalkan Summerland dalam 3 hari. Tidak ada yang harus mengejar kita lagi. Tampaknya Summerland belum menemukan kita. Saya belum tidur nyenyak ini hari dan saya selalu berhati-hati, tetapi sekarang saya akhirnya bisa bernapas lega. Selama istirahat, Kepala Sekte Bintang, Elton Autumn yang merupakan Dewa Ranker yang terlambat berkata kepada seorang pria parubaya dan seorang lelaki tua. 2 orang di seberangnya adalah 2 Dewa Ranker dari keluarga Dominic. Mereka adalah kepala keluarga Dominic, Cillian Dominic dan penatua senior keluarga Dominic, Trey Dominic. Tuan Autumn, jangan anggap enteng ini. Ada 2 Gatranker puncak di Summerland. Salah satu dari mereka dapat memusnahkan seluruh pasukan kita. Kita harus meninggalkan wilayah Summerland sepenuhnya sebelum kita yakin bahwa kita aman. Kata Cillian, kepala keluarga Dominic. Tuan Cillian, Anda terlalu berhati-hati. Kami telah bertindak seperti pengecut akhir-akhir ini. Kami bahkan tidak berani menunjukkan diri karena takut menarik perhatian Summerland dan membuat mereka menghancurkan kami. Sekarang kami telah mencapai perbatasan Summerland, kita bisa segera meninggalkan Summerland. Tidak mungkin ada orang yang mengejar kita lagi, kata Elton sambil tersenyum. Bukannya aku terlalu berhati-hati, tetapi puncak Gatranker terlalu menakutkan, jadi aku tidak punya pilihan. Bahkan jika kita meninggalkan Summerland, kita masih harus berbaring sebentar.
Sangat mudah untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak dewa bunuh kita semua, Cilian menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya juga akan membicarakan hal ini dengan Anda, Tuan Cilian. Setelah meninggalkan Summerland, haruskah kita berpisah atau terus bekerja sama? Tanya Elton. Bagaimana menurutmu, Tuan Autumn? Cilian bertanya secara retoris. Apa yang telah kita lakukan di Summerland telah melanggar garis bawah mereka. Begitu Summerland menemukan waktu, mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Saya pikir kita harus terus bekerja sama dan membawa beberapa pasukan musuh Summerland, seperti keluarga Haran. Lalu, kita dapat membentuk aliansi untuk menakut-nakuti Summerland. Lagi pula, bahkan jika kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dua Gatranker puncak tidak mungkin menjaga seluruh area besar Summerland. Akan ada terlalu banyak celah dalam pemantauan mereka. Elton mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Dia merasa bahwa terlalu berbahaya untuk sendirian. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri kali ini, itu hanya berarti Summerland tidak menyadari bahwa mereka akan pergi. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Jika tidak, puncak Gatranker akan memburu mereka, dan tidak akan ada tempat bagi mereka bahkan di ujung bumi. Mereka hanya akan memiliki kesempatan jika mereka berkumpul untuk mendapatkan dukungan. Itu benar, Tuan Autumn, Anda berbicara dalam pikiran saya. Summerland memiliki dua peringkat dewa puncak, tetapi mereka juga terlalu peduli dengan orang biasa, yang merupakan kelemahan mereka. Selama kita memanfaatkannya dengan baik, mereka tidak akan berani melakukannya. Lakukan apa saja pada kami. Saya juga memberi mereka sedikit peringatan ketika saya pergi, yang saya yakin mereka akan temukan nanti. Oh, peringatan apa yang kamu tinggalkan? Tanya Elton. Ketika saya memasuki hutan tua, saya membawa orang-orang saya ke sebuah desa, mencuri semua makanan dan wanita, dan kemudian membunuh orang-orang yang tersisa sebelum membakar mereka. Apa, Tuan Cilian, kamu, beraninya kamu. Jika Summerland tahu, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi dengan kepentingan yang mereka tempatkan pada orang biasa. Elton bertanya, matanya yang lebar karena terkejut. Pada saat mereka tahu, kita pasti sudah meninggalkan Summerland. Ini untuk memberi Summerland peringatan. Jika mereka tidak melenyapkan kita saat mengejar kita, orang-orang biasa di Summerland akan menjadi target balas dendam kita. Aku percaya mereka akan tahu bagaimana melanjutkan ini, kata Cilian acuh tak acuh. Tetapi, Elton ingin mengatakan sesuatu. Namun, Cilian memotongnya secara langsung, tidak ada tapi-tapian, Tuan Autumn. Hal-hal yang kami lakukan di Summerland sudah membuat kami berselisih dengan Summerland, dan tidak akan ada ruang untuk kembali lagi. Jika kita memiliki mentalitas kapal yang terbakar, Summerland tidak akan berani melakukan apapun kepada kita jika mereka tidak percaya diri. Kalau tidak, mereka tidak akan punya cara untuk melawan ketika seniman bela diri menyelinap ke Summerland dan membalas dendam. Oke, karena itu masalahnya, saya akan bertaruh dengan Anda, Tuan Cilian. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk berdamai dengan Summerland. Semoga kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Cilian mengulurkan tangan kanannya. Semoga kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Elton juga mengulurkan tangan kanannya. Tamparan. Kepala kedua pasukan saling memberi tos. Membayangkan bahwa kedua kekuatan akan membentuk aliansi untuk bersama-sama melawan Summerland. Tiba-tiba, suara dingin dan menusuk tulang memasuki telinga semua orang. Kalian berdua terlihat sedang bersenang-senang. Bersambung.